Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 17 November 2021 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, seperti yang ditulis pada Injil Yohanes bab 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Maka melalui Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan ayat 28, Tuhan memanggil kita dan memberi kita modal yang diumpamakan uang untuk kita pakai menghasilkan banyak buah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan mereka 10 mina, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Ia menjawab, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi,
tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Allah, di zaman Yesus, nilai uang 1 dinar kira-kira sama dengan upah orang yang bekerja seharian. Jika sekarang nilainya kurang lebih sekitar 150.000 sampai 200.000 rupiah. Sedangkan 1 mina sama dengan 100 dinar. Atau jika sekarang sekitar 15 sampai dengan 20 juta. Jika akan digunakan sebagai modal usaha, uang 15 juta rupiah tidak dapat dikatakan banyak, tetapi juga dapat dipakai sebagai modal usaha jika untuk memulainya. Kalau kita melihat perumpamaan yang serupa dengan perumpamaan pada bacaan Injil hari ini, yaitu yang ditulis pada Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30, maka kita akan menemukan berbagai perbedaan di antara kedua perumpamaan tersebut. Salah satu perbedaannya adalah tentang mata uang yang disebutkan. Pada Injil Lukas disebutkan ada 10 hamba menerima uang dalam jumlah yang sama, yaitu masing-masing 1 mina. Tetapi pada Injil Matius disebutkan ada 3 hamba yang menerima jumlah uang yang berbeda-beda menurut kesanggupan masing-masing. Namun jumlah yang diterimanya sangat besar. Ada yang menerima 5 talenta, yang lain menerima 2 talenta, dan lainnya lagi 1 talenta. Nilai talenta itu besar sekali, sekitar 6.000 dinar. Jika dirupiahkan menjadi kurang lebih 1 miliar rupiah. Jumlah yang sangat memadai untuk memulai suatu usaha. Dan yang menerima 5 talenta berarti ia menerima 5 miliar rupiah. Jumlah yang sangat besar tentunya. Sebenarnya enak juga menjadi warga kerajaan surga. Kita dikasih modal untuk berdagang dan wajib untuk dijalankan. Jika tidak dijalankan, akan menimbulkan masalah seperti yang dilakukan oleh salah satu hamba itu. Ia hanya menyimpan uang mina yang diterimanya dalam sapu tangan. Atau seperti yang ditulis dalam Injil Matius, salah satu hamba justru menanamnya di dalam tanah. Sebaliknya, jika kita menjalankan uang itu dan membawa hasil, maka kita akan diundang untuk turut memerintah dan berkuasa dalam kerajaannya, yaitu menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Selanjutnya, bagaimana seandainya kita gagal menjalankannya? Modalnya habis karena menderita kerugian. Apakah kita akan dihukum sebagai bentuk tanggung jawab kita? Sayangnya, kemungkinan yang ini tidak ditulis dalam Injil. Tetapi saya yakin bahwa kita semua sepakat bahwa Allah Bapa kita bukanlah sosok yang matre. Kita bukanlah seperti hamba yang jahat itu, yang menuduh Tuhan mengambil apa yang tidak pernah ditaruhnya dan menuai apa yang tidak ditaburnya. Rasanya kita juga sepakat bahwa Tuhan tidak mengenal apa itu gagal. Dan apakah ada seseorang atau sesuatu yang dapat menggagalkan rencana dan kehendak Allah? Meski demikian, kita tentu tidak dibenarkan membangun iman secara kalap, merasa seolah-olah kita dapat menentukan apa yang kita mau. Seperti yang sering kali kita jumpai pada saat ini pada sebagian orang,
Contohnya adalah abai mengenakan masker serta tidak mau mematuhi prokes. Karena ia sedemikian percaya Tuhan tidak akan membiarkan dia terjangkit virus COVID. Mengapa kita tidak mau melihat prokes sebagai wujud pertolongan dari Tuhan? Bukankah oleh karena kehendaknya kita dianjurkan untuk mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta himbauan-himbauan lainnya. Dan semua itu dinyatakan setelah melalui banyak kajian dan penelitian-penelitian. Kemudian, sebagian orang mengabaikan terhadap semua prokes itu karena merasa bahwa situasi saat ini sudah aman atau jauh lebih baik. Dunia yang kita tempati sekarang ini memang merupakan alam yang fana. Tidak ada yang kekal, di mana baik dan buruk tinggal berdampingan. Dan semuanya itu memang atas kehendak Tuhan juga. Seperti yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang rumput ilalang yang tumbuh di antara bulir-bulir gandum. Janganlah kau cabut rumput ilalang itu, sebab mungkin bulir gandumnya ikut tercabut. Ini tentu mudah untuk dipahami jika Tuhan begitu mengasihi kita, jika kita seperti bulir gandum. Tetapi Tuhan pun tidak membenci orang yang seperti rumput ilalang. Cukuplah bagi kita meniru para hamba yang setia terhadap perkara-perkara kecil, melaksanakan apa yang menjadi kehendak tuannya, dan ketika kita mesti menghadapi sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, kita harus mampu menghadapi rintangan atau hambatan yang mungkin saja dapat menggagalkan kita menjalankan modal uang yang dipercayakan kepada kita. Cukuplah kita datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan darinya. Yesus telah mengatakan, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Membenarkan artinya memperbaiki sesuatu yang keliru sehingga menjadi benar. Santa Elizabeth dari Hungaria yang kita peringati pada hari ini adalah salah satu saksi tentang bagaimana Tuhan membenarkan Elizabeth yang dituduhkan memboroskan harta suaminya. Padahal yang dilakukannya adalah berderma dan menolong fakir miskin. Maka Tuhan mengubah roti di dalam keranjang yang dibawanya menjadi mawar. Tuhan tidak membenarkan Elizabeth berbohong yang mengatakan bahwa bunga mawar padahal yang dibawa di dalam keranjangnya adalah roti yang akan dibagikan kepada fakir miskin. Tetapi Tuhan hendak menyelamatkan Elizabeth dari ancaman bahaya karena kasihnya ditentang oleh para kerabat kerajaan. Di mata Tuhan, Elizabeth dianggap berhasil menjalankan uang mina yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Menjadi istri pangeran adalah uang mina itu. Para pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memilih dan memanggil kami untuk terlibat dalam karya-Mu menjalankan mina untuk menghasilkan banyak buah. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar jangan sampai kami menjadi lalai menyimpan mina pemberian-Mu dalam sapu tangan atau menanamnya di dalam tanah. Kami percaya kepadamu. Kami percaya segala upaya yang baik akan menghasilkan yang baik pula. Kami percaya Engkau akan membenarkan perbuatan kami yang masih keliru dan tambahkanlah iman kami, ya Bapa. Karena hanya kepadamu sajalah kami berharap melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 17 November 2021. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.